Saudara dengan Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa sedikit sharing tentang alat bioscan yang kita miliki, begitu. Benar apa kata Mas Yudi, latar belakang saya dari medis, sehingga cukup membantu di dalam eh, menjalankan bioscan di lapangan. Tetapi tidak harus demikian ya, karena perusahaan apalagi support sistemnya sangat mendukung kita, apapun latar belakang dan profesi kita, ketika kita mau pasti bisa. Sharing dari saya, sejak saya punya bioscan, itu benar-benar sangat mempermudah saya di lapangan. Karena saat ini ya, orang itu cenderung untuk memprioritaskan kesehatan itu menjadi prioritas utama daripada yang lain, sehingga tidak sulit begitu untuk kita masuk menawarkan produk dengan alat bioscan. Saya katakan bahwa ketika ini pengalaman saya ya, ketika saya ke ruang tamu seseorang, belum pernah saya mendapatkan penolakan dan belum pernah saya tidak closing produk. Luar biasanya alat bioscan ini, kalau saya sampai menyebutnya sebagai MRI portable begitu. Dengan kecanggihan alatnya, akurasi 90%-nya, dengan sertifikat dari Kemenkes, itu nilai jual tersendiri untuk kita. Memudahkan kita, memberikan satu rasa percaya dari orang yang kita kunjungi. Dan hasilnya itu betul-betul terinci. Juga di situ tidak semata-mata lalu menunjukkan kamu harus minum ini. Tidak. Kalau yang saya lakukan biasanya, kalau saya boleh sharing, saya ada prolog di depan dulu tentang tanya jawab, lalu prioritas tentang kesehatan. Lalu saya bilang kalau butuh waktu 3-5 menit untuk cek kesehatan, mau atau mau banget. Saya nggak bilang mau apa enggak gitu, mau atau mau banget. Mereka bilang mau gitu. Padahal Bapak Ibu, saya di depan juga menyampaikan bahwa itu berbayar. Saya belum pernah melakukan tes kesehatan menggunakan bioskin free. Kenapa? Karena untuk saya ada investasi beli alat satu. Yang kedua, kita punya ilmu untuk dalam tanda petik ya, kita sharing atau kita jual. Nah, dan setiap orang pasti punya goal tersendiri. Saya belum punya tracking Bapak Ibu, sehingga saya punya goals dengan hasil dari bioscan ini, nanti saya beli tracking seperti itu. Lalu ketika hasil itu keluar, kita jelaskan. Dan saya biasanya yang saya jelaskan lembar pertama itu kan ada warna ya, merah, biru, kuning. Lalu kita jelaskan. Sesudah itu tidak mungkin kalau kita menjelaskan 99 sampai 100 halaman dari fungsi faal tubuh kita yang terdeteksi dengan bagus atau tidak melalui tes tersebut. Tetapi cukup saya ambil dari kesimpulannya, dan dari kesimpulan itu benar-benar saya jelaskan satu persatu. Anjurannya kalau misalnya nih masalahnya di plak pada pembuluh darah otak atau jantung. Nah, di situ kita mulai, sebentar sayang. Iya, sama-sama Opa dulu sama Opa. Maaf ya. Uh, Nanti di pembuluh darah, ada plak di pembuluh darah otak atau jantung, nanti saya sampaikan. Oh, kalau usia sekian itu terjadi karena ABCD. Tetapi kalau itu tidak kita atasi akan bertambah, dan kalau bertambah efek sampingnya akan menjadi ini. Sarannya dari kesehatan, saya sebutkan bahwa di balik alat ini ada support dari ahlinya. Saya sebutkan ada pendampingan medis dari Dokter Setio, lalu ada pendampingan dari para ahli di bidangnya, sehingga menimbulkan trust yang lebih kepada mereka, dan mereka itu mengerti. Belakangan baru muncul produk. Nah, ketika produk, saya katakan, kalau Bapak Ibu mau, anjuran yang pertama dengan merubah pola hidup seperti ini, tetapi akan lebih cepat jika menggunakan produk ini. Dan biasanya saya pakai trik gini,
ini bukan obat ya, tetapi mikronutrisi untuk membantu, saya bilang bahkan itu apa herbal untuk membantu mempercepat proses yang tadi kita temukan. Lalu kalau sudah itu saya gini gayanya saya sok nggak butuh gitu loh. Jadi saya bilang kalau mau cari produk-produk yang sejenis ini di luaran monggo kan banyak dijual begitu. Tetapi nah saya bilang kalau di luar saya tidak akan bertanggung jawab dengan kepastian bahwa itu bagus dan bla bla bla. Kalau nanti melalui saya dari produk PT Kingsa itu nanti akan saya follow up, ada kelanjutannya dan bla bla bla. Dan benar Bapak Ibu, saya pasti closing minimal 2 produk. Tetapi kalau di situ timbul 7 atau sekian, saya lihat ekonomi mereka dan saya juga tidak aji mumpung 3 atau 4 produk. Dan nanti ketika saya mengantar itu saya beri label. Misalnya sehari sekian kali, sehari sekian kali. Lalu nanti saya follow up. 3 hari sekali saya follow up. Bagaimana setelah minum ini, saya sapa mereka, kegiatannya apa. Terus kadang-kadang saya berikan kepada mereka resep-resep tertentu, misalnya jus tertentu dan sebagainya seperti itu. Dan saya kunjungi, saya kontrol tensi mereka. Dari situ nanti saya minta referensi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, cukup panjang ya hal yang saya sharingkan. Semoga Bapak Ibu tidak jenuh mendengar suara saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada host sore hari ini. Sukses untuk kita semua, salam sehat. Iya, oke. Wah, ini testimoni dari Bulan keren banget ini. Iya, keren. Boleh Oke. izin testimoni juga boleh kalau ada waktu. Oh, boleh banget ya. Terima kasih Bulan untuk berbagi Ya, testimoninya sore hari ini. Terima kasih, keren sekali. sama-sama. Dan ini kami rekam juga. Jadi nanti Bapak Ibu, bagi yang mungkin tadi terlambat terlambat mendapatkan informasi dari testimoni dari Bulan, nanti bisa disimak rekamannya ya. Nanti akan kita share rekamannya di grup ya, di grup nanti akan kita share. Oke, ini dari Pak Fathul Bahri. Oh ya. Oh ya. Ya, Ya, silakan. ya terima kasih Ibu, Bu Dewi Amalia. Ya, saya dari Jambi Bu. Dari Jambi cuman aslinya lahir di Bantul. Oh, ini posisi di Jambi berarti Pak ya? Posisi di Jambi. Ya, posisi di Jambi Bu, udah di Jambi. Jadi gini, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mungkin maaf sebelumnya kalau bahasa saya agak nggak teratur. Mohon izin Pak Judiono juga karena kemarin saya sering repotin, sering WA jenengan. Ya, betul. Jadi Ya, jadi gini Bapak Ibu, ini testimoni dari saya karena saya juga ini bioscan juga baru datang beberapa hari yang lalu, kemudian juga sambil tracking juga kemarin alhamdulillah untuk orang tua kebetulan ada keluhan stroke. Jadi dari alat ini Bapak Ibu, saya baru 2 kali turun dan ini hari ini juga masih di lapangan. Jadi intinya bahwa bioscan dan tracking benar-benar membantu saya di lapangan lebih mudah untuk menginformasikan kepada masyarakat karena tanpa kita sadari bahwa ternyata lebih dari 75% di masyarakat itu pasti punya keluhan. Hanya saja ada yang mungkin mereka malu menyampaikan atau segala sesuatunya. Jadi dengan alat bioscan ini, kalau saya menyampaikan ke teman-teman atau ke masyarakat bahwa dari apa yang kita konsumsi, makanan, minuman, segala macam, itu pasti ada zat racunnya, pengawet, pemutih, kimia, dan lain sebagainya. Sehingga itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, kalau organ tubuh kita ini masih kuat, mungkin belum merasakan kita sakit. Tapi yang perlu kita khawatirkan bahwa itu nanti akan terjadi mendadak. Itu yang perlu kita waspadai. Nah, itu yang saya sampaikan ke masyarakat sehingga pada saat kita menyampaikan alat bioscan untuk ngecek tubuh seseorang karena itu tadi yang saya bilang terkadang kita nggak merasakan sakit tapi setelah kita cek ternyata bermasalah karena itu tadi organ tubuh kita mungkin masih kuat untuk menahannya sehingga pada saat kita tawarkan untuk cek mereka nggak ada yang nolak
Dan alhamdulillah dengan alat ini, karena di situ sudah langsung ada tertera apa saran produknya ini dan alhamdulillah juga rata-rata closing. Baru 2 kali saya turun ke lapangan, eh, alhamdulillah closing semua. Gitu. Jadi terima kasih kepada King Sang, kepada ownernya, kepada Pak Judihono dan semuanya yang memang benar-benar mensupport kami untuk menjalankan bisnis ini. Sudah didukung dengan alatnya, produknya yang luar biasa, support system dan lain sebagainya yang benar-benar keren. Jadi intinya adalah bahwa alat ini memang benar-benar membantu kami di lapangan. Terima kasih. Itu aja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fathul Bari. Dari mana tadi? Sami-sami, Dari Bu. Jambi ya? Dari mana? Jambi, Bu. Dari Jambi. Jambi ya. Baru Iya, 2 kali tapi sudah langsung closing iya. semua. Keren, mantap ya. Mantap. Closingnya pakai apa Pak? Closingnya? Ada yang dia ambil produk 2, ada yang Wow. 1, minimal 1 karena emang Iya, ekonomi, ya. Bu. Kondisi di sini Iya, emang iya. Oke. lagi ya. Iya, keren, keren. Oke. Ditarif nggak Pak Iya. untuk ini ya? Untuk bioscan-nya? Kalau bioscan untuk sementara Belum. ini saya kemarin karena memang sambil promosi, Masih, Bu. Saya oh, belum masih ini. promo ya? Oke. Saya ngambil apa ininya di Terakingnya, Bu. Oh, Cuma teraking. kami Oke. nggak tahu Oh, berapanya. iya, iya. Kelasnya Berapa aja. Pak? Kalau boleh tahu Pak, untuk terapi dengan teraking berapa Pak? Hari ini tarifnya? Maaf kalau saya sampaikan. Ada yang ini Bu, ada yang karena kan mereka dikasihkan di dalam amplop ya. Jadi ada yang 100, ada yang 150 Wah, tergantung. wow, keren ini. Keren, keren ya. Oke. Artinya dengan Iya. alat bantu yang Iya. disediakan oleh Kingsa ini bisa menjadi tambahan pendapatan harian ya Pak ya? Selama Oke. mau Betul, jalan gitu betul, kan? betul. Ya, oke. Ya, Betul, oke. karena gini dan ini saya udah mulai buat apa namanya spanduk rencana saya mau buka rumah sehat walaupun baru 2 alat tapi karena aja saya juga udah stok ada beberapa produk di rumah jadi rencana saya kalau boleh izin Pak Judihono juga izin mau buka rumah sehat di rumah. Oh, ya, oke. Ya, keren ini luar biasa ini mantap ya. Nanti bisa dilanjutkan untuk proses pembuatan rumah sehatnya ya. Ya, Ya, insya Allah siap, siap. nanti aman Matur, ya. matur. Iya, Oke, matur terima nuwun. kasih Pak Ferry untuk Iya, testimoni yang iya, keren dan sama-sama. selamat meraih Sama-sama. income harian melalui produk-produk dan juga alat-alat dari Kingsa ini ya. Oke ya. Makasih Pak Iya, Bu. Ferry ya. Dan Iya, sami-sami, Bu. lagi siapa lagi Bapak Ibu? Silahkan ini ada satu lagi yang mau testimoni pengalaman dengan menggunakan bioscan. Ini yang ngetik di kolom komentar A58. Apa ini mau testimoni atau tidak ya? Atau enggak ya? Ya, oke. Kalau sudah tidak ada, oke. Baik Pak Yudi, karena di sini saya melihat dari Pak Riyadi juga sudah siap dan saya lihat tadi di kamera di layar Pak Riyadi ini sedang bersama dengan konsumennya kalau nggak salah ya. Oke. Bagaimana Pak Yudi? Apa kita langsung saja kita Oke, lanjut. bincang-bincang Silakan. dengan Pak Riyadi Iya, ya? lanjut. Ya, oke. Baik, ya. Nah, Bapak Ibu, sebentar saya mulai dulu. Ini peserta sudah ada berapa? Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini masih ada kuota ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa melihat lagi apakah mitra-mitranya sudah ada. Karena ini materi yang cukup keren, cukup daging sore hari ini ya untuk kita nanti bisa lebih lagi nanti bisa memahami tentang bagaimana cara penggunaan alat bioscan khususnya untuk kita nanti bisa mendapatkan tambahan income harian ya. Ya, Pak Riyadi sudah siapkah di sini? Ya, sudah siap Pak Dewi. Sudah siap ya, oke. Kebetulan Nah, saya ini Bapak di Ibu, Sragen. oh posisi di Sragen ya. Baik, Bapak Sama Ibu, Mbak sedikit Bu. saya, oh ya, Ya, baik sedikit saya memperkenalkan diri ya, siapa beliau. Ya,
mungkin di sini pasti banyak yang belum mengenal siapakah beliau ya. Izin saya memperkenalkan siapa beliau ya Bapak Ibu. Nah, jadi beliau ini salah satu leader atau mitra ya atau leader yang tinggalnya di daerah Blora, tetapi bukan Blora kota Bapak Ibu ya, tetapi di daerah Randu Blatung ya. Jadi termasuk yang agak di dalam. Nah, tetapi dengan pengalaman beliau dan sudah setiap hari beliau menggunakan alat bioscan ini dan sudah agak cukup lama juga Bapak Ibu. Dan dari situ banyak sekali analisa-analisa yang cukup tepat ya yang diberikan kepada konsumennya, sehingga akhirnya Bapak Ibu ya selalu terjadi closing ya, setiap hari selalu terjadi closing. Dan ini salah satu buktinya adalah di dalam tim beliau itu sudah banyak lahir para silver ya yang meraih peringkat silver dan juga peringkat safir ya, peringkat safir. Sehingga ya itulah salah satu bukti di mana karena memang dari tim beliau itu banyak yang menggunakan bioscan dan juga alat tracking gitu ya. Dan sore hari ini nanti kita akan mendengarkan bersama tentang sharing pengalaman dari Pak Riyadi ini. Oke, silakan Pak Riyadi. Ya, bisa dimulai. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Dewi, Pak Yudi selaku senior saya, selaku pembimbing saya. Saya terima kasih sekali atas bimbingan panjenengan Mbak Dewi, Pak Yudi, sehingga saya itu setiap hari dipanggil konsumen untuk melakukan cek-cek kesehatan. Nah, hari ini saya ini sebetulnya sedang follow up Pak di Sragen, engineer ya Pak ya. Ke dalamnya Pak Muhadi ya Pak ya. Ini kebetulan Pak Muhadi ini kan sakit. Kebetulan juga belum kenal dengan bioscan. Tapi untuk produk Pak Muhadi ini sudah pakai Pak Yudi. Sudah pakai. Nah, karena Pak Muhadi ini belum pernah dicek pakai alat ini, sedangkan saya dapat tugas dari panjenengan untuk memberikan edukasi ke teman-teman, saya akan menjelaskan Pak. Ini agak saya percepat ya Pak, karena laptop saya ini hampir lowbat Pak. Saya bawa cas, tapi agak jauh dari colokannya. Disambungkan colokan dulu. Pak Muhadi ya, saya akan menerangkan sekaligus teman-teman bisa menyimak apa yang saya sampaikan. Pak Muhadi, maaf ya Pak, saya mau tanya dulu. Yang paling jenengan rasakan di mana Pak? Kaki. Nah, kalau di kaki, saya langsung arahkan ke tulang dulu teman-teman. Nah, ini di kaki ada rematik Pak. Ini kan ada warna hijau, biru, kuning, merah. Nah, ini rematik, normalnya 4,023, paling atas 11,627. Nah, ini panjenengan ini 16,307 Pak. Ada yang dirasakan sakit atau gimana Pak? Nah, ini sesuai Pak. Angka ini terpaut cukup tinggi ya Pak. Normalnya harusnya paling tinggi itu 11,627, Bapak ini 16,307. Nah, ini artinya Bapak perlu melakukan pemakaian produk ini secara rutin, Pak. Cepat, Pak. Rematik. Sudah. Ini agak buru-buru. Agak buru-buru ya, teman-teman. Karena ini sudah dipakai dari pagi, Pak. Sudah ngecek 6 orang tadi. Nah, ini ada alkalin fosfat tulang. Alkalin fosfat tulang ini normalnya 0,433, normal paling atas 0,796, ini di bawah normal teman-teman. Jika di bawah normal, ini pelumasnya, ibarat kata pelumasnya ini kurang, 0,133. Jadi kan langsung nulis sama Mbak. Melihat ini sambil nulis. Panjenengan pernah jatuh Pak? Berapa kali Pak? Nah, ini pernah jatuh teman-teman. Di alat saya menunjukkan Bapak Muhadi ini pernah jatuh. Nah, ternyata betul apa yang Pak Muhadi bilang. Nah, di alat ini menunjukkan Pak Muhadi ini pernah jatuh. Jika pernah jatuh, teman-teman, ini tentunya ada sel-sel yang perlu diperbaiki. Di pertumbuhan tulang sudah. Coba saya lihat gulanya ya, Pak. Nah, ini di alat saya menunjukkan panjenengan ada sakit gula, Pak. Betul, Pak. Nah, betul, teman-teman. Ini menunjukkan ada sakit gula. Cepat Mbak ditulis Mbak. Gula darah 8,394. Karena ini hampir lowbat baterainya. Normalnya 7,321 paling atas. Gula urin 3661. 3,661.
insulin atasnya 2,21. Panjenengan nggak usah khawatir Pak ya, nggak usah resah. Di saat ini Bapak ada keluhan, panjenengan nanti yang penting jaga pola makan, istirahatnya dicukupkan, dan pakai produk Pak. Insya Allah dengan wasilah ini nanti panjenengan cepat sehat Pak. Nah sekarang saya sudah tahu nih Bapak ini ada gula. Tentunya kalau ada gula ini biasanya akan mengganggu ke hal penglihatan. Penglihatannya Bapak bagaimana Pak? Saya lihat di penglihatan, di mata. Nah, ini sebetulnya untuk katarak tidak ada, Pak. Menurut dengan tidak ada, apa ada, Pak? Nah, betul, tidak ada, Bapak Ibu. Ini di katarak tidak ada, akan tetapi karena ada gula, ini ya sebetulnya mempengaruhi pandangan, tapi ini tidak ada katarak, jadi lewat saja. Lalu saya lihat di kolagen. Karena ini banyak organ yang harus dicek ya. Jadi saya ambil yang inti-intinya saja dulu untuk selengkapnya itu nanti. Nah ini jaringan otot panjangnya ini menurun Pak. Jadi orang itu kan ada kulit, ada otot, ada tulang. Nah tulangnya ini menurun fungsinya sehingga ini mempengaruhi kekuatannya panjangnya. Ya harusnya 6,552 paling rendah Bapak ini 4,45, 4,445. 4,445. Bawahnya metabolisme lemak 4,313. Maksudnya metabolisme lemak itu proses pendetoksifikasian lemak, proses pembakaran lemak itu menurun Bapak Muhadi ini. Jika menurun akan terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh. Lemak itu kalau di dalam tubuh tentunya ini mempengaruhi kesehatan. Betul kan Bapak Ibu ya? Nah, jadi pastikan ini nanti harus ditingkatkan. Caranya bagaimana? Olahraga ditingkatkan. Jangan terlalu melek terlalu malam. Ini saya lihat di prostat. Prostat ini aman. Saya awal ke atas. Saya lihat di peredaran darahnya. Kita lihat di peredaran darah. Di peredaran darah ini menunjukkan aliran darah Pak Muhadi ini tidak lancar Bapak Ibu. Nah ini Pak. Oke, hambatan pembuluh darah harusnya 0,937 Pak. Dengan 1,917. Artinya aliran darah Pak Muhadi ini nggak lancar Pak. Terpaut jauh Pak dari 0,937 ya, ini sampai 1,917 dan panah ini harusnya di warna hijau. Nah ini di white merah. Sudah Mbak? Kolesterol. Sudah? Sudah. Langsung tak lihat. Untuk jantung dengan normal Pak. Nggak ada rasa sakit atau rasa apa, nggak ada Pak. Nah itu, ini yang utama. Lalu kita lihat ginjalnya. Maaf Pak, jenengan mengonsumsi obat kimia sudah lama Pak? Lama. Ini menunjukkan indeks proteinuria. Indeks proteinuria adalah sisa-sisa protein dalam urin di dalam ginjalnya panjenengan ini banyak ada semacam kapur Pak. Atau sisa-sisa itu tertinggal di sana. Nah ini mempengaruhi kerjanya organ ginjal panjenengan Pak. Ini ya 6,305. Panah menunjukkan di warna kuning. Nah kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena ada asam urat Pak. Ini asam uratnya 3,272. Asam urat itu kan zat urin yang masuk ke dalam tubuh panjenengan yang gagal diproses oleh ginjal sehingga urin ini akan masuk ke persendian sehingga membuat tubuh itu pegal-pegal. Nah seperti itu bisa dipahami nggih Pak? Nah ini organ yang utama yang sudah saya deteksi. Pak Muhadi ini pengennya dilihat semuanya apa enggak Pak? Nah, kantor saya tak lihat di liver Pak. Saya lihat. Nah ini di liver ini sebetulnya jenengan nggak ada sakit liver Pak. Akan tetapi ini banyak lemak Pak di dalam hati ini penjenengan. Lemak itu gajeh. Nah, orang Jawa mengatakan itu gajeh ya. Gajeh itu memang tidak penyakit sih, akan tetapi namanya lemak itu akan mengganggu metabolisme liver kita. Sedangkan liver itu organ penting sekali karena untuk sistem detoksifikasi untuk proses contohnya makanan itu kan diproses oleh pencernaan dulu. Disaring oleh ginjal, disaring oleh liver. Jika ini lemaknya banyak, ini akan mengurangi kerjanya maksimalnya
dalam proses metabolisme tubuh. Kita lihat di pencernaan. Kalau pencernaan menurut analisa alat ini ya cukup baik sih. Ada sakit perut apa tidak, Pak? Kadang-kadang saja atau Pak ya, Riyadi, karena Pak Riyadi, layar bioscan-nya bisa di-shoot nggak? Pada nanya tuh, minta yang ditunjukin di layar bioscan-nya di kameranya diliatin. Nah, diliatin gitu. ini, Oke. ini ya kita lihat di bagian pencernaan. Pak Mauhadi itu katanya kan perutnya agak sedikit beseset. Ini bisa kita lihat yang paling bawah ini. Ini kan keefesien tekanan intraluminal. Apa sih itu? Itu gas lambung, teman-teman. Nah, kita lihat di sini, itu kan hanya di warna hijau. Angkanya 2,717, sedangkan ini 2,297, ini kan hanya terpaut sedikit. Ini ada gas lambung, tapi nggak seberapa, teman-teman. Kalau ada gas, artinya lambung itu asam. Betul nggak kira-kira? Asam gitu loh ya. Kalau ini kok meningkat sampai di kuning, ini semakin serius sakitnya. Atau ini semakin ke merah, sakit perutnya itu asam lambungnya semakin tinggi. Nah begitu. Nah Pak Muhadi ini saya tanya, ada hanya sedikit-sedikit. Nah artinya antara alat dan yang dirasakan Pak Muhadi ini serius, teman-teman. Ini mohon maaf ya, saya percepat karena saya ini di konsumen. Jadi penjelasannya ini double. Saya harus menerangkan di teman-teman, dan saya harus menjelaskan di Pak Muhadi ini. Saya percepat ya teman-teman. Saya lihat di Empedu. Pak Muhadi ini anak pertama ya Pak? Kedua. Yang pertama masih hidup Pak? Alhamdulillah, insya Allah dengan izin Allah jenengan aman Pak. Karena jenengan ini sesuai pengalaman sih Pak. Sebetulnya nggak ada unsur apa-apa sih. Saya hanya berdasarkan pengalaman. Kalau seperti ini itu biasanya kalau andai saja ini panah-panah ini ke arah merah Pak, orang itu lemah Pak biasanya. Ini jenengan tidak nih, di warna hijau. Insya Allah aman. Tadi yang sudah Bagian yang apa belum itu Pak Riyadi yang warna hijau semua itu item apa itu? Karena tidak terlalu Empedu. Waduh, Mbak. Nah, ini aman. betul. Andai saja ini anak nomor 2, tapi kalau ini ada yang banyak warna merah, ini waspada teman-teman. Karena imun tubuh anak yang kedua itu agak berbeda, agak menurun. Biasanya itu dari faktor genetik. Nah, itu kita lihat lagi ke atas, orang tuanya. Laki-laki itu anak pertama enggak. Orang tuanya jenengan anak pertama betul enggak? Nah, kedua juga. Ini kedua. Tapi jenengan masih aman Pak ini. Di warna hijau Pak. Insya Allah. Meskipun aman, tetap jaga kesehatan Pak. Nah, ini tadi sudah asam amino. Untuk tidurnya bagaimana Pak jenengan? Nah, ini saya lihat di sini tritopan. Tritopan itu suasana hati itu kurang rileks. Jika kurang rileks itu kan mengakibatkan agak susah tidur. Betul ya Pak? Nah, betul teman-teman. Ini agak susah tidur karena tritopannya ini di warna ini. Nah, ini ada produknya yang nanti bisa dijadikan solusi jenengan akan mudah terlelap dan tertidur Pak. Terus saya lihat di vitamin. Ini karena tak cek seluruh, sebetulnya teman-teman kalau ngecek konsumen itu jangan keseluruhan ya. Diambil pokoknya saja seperti Bu siapa tadi yang memberikan contoh tadi itu betul sekali. Nah, karena ini saya berinteraksi langsung dengan konsumen dan Bapak Ibu, ini saya coba jelaskan untuk lebih rinci. Nah, ini vitamin E yang kurang. Vitamin E itu fungsinya untuk sistem kekebalan tubuh, teman-teman. Nah, ini menurun, Pak. Ya. Vitamin E itu fungsinya untuk sistem kekebalan tubuh, ini kan mengalami penurunan. Jika mengalami penurunan, namanya sistem kekebalan tubuh penting ya, teman-teman. Nah, ini tentunya Pak Muhadi harus lakukan gunakan produk rutin, Pak. Lalu kita lihat untuk prostat nggak apa-apa. Kalau saya lihat di kulit, Pak. Karena panjenengan ini ada, aku penglihatan aku agak menunggak, nomor berapa kulit. Aku jarang melihat kulit, aku jadi lupa nomor berapa ya kulit. Oh ini ya.
Maaf Pak, panjenengan ini ada masalah di kulit Pak. Nah, ini saya sesuaikan dengan kondisi panjenengan dan ada luka Pak. Nah, ini kulit panjenengan ini juga perlu diperhatikan Pak ini. Tingkat kehilangan kelembapan kulit ini ada kandungan kelenjar lemak kulit, tingkat kolagen kulit ini menurun. Nah, ini tolong jenengan tulis. Nah, ini biar ditulis asisten, malah sombongnya. Ini ada Mbak Jul, ini Mbak Dewi yang mendampingi saya, ini ada Mbak Uswaton Hasana. Oh iya, Ya, bagian ini asisten, bagian nulis ya memang harus kerja tim ya Pak ya. Jadi ada yang bagian ya menganalisa, ada yang sombong. bagian menulis gitu ya. Ya, Ya, inilah intinya kerja. kita sharing ya teman-teman, yang jelas begini teman-teman. Alat bioscan ini sangat luar biasa. Kalau saya boleh mengatakan itu begini, itu tanda atau sinyal. Ibarat kata kita itu naik motor, motor tersebut hampir kehabisan bensin, itu kan ada tandanya kelip itu toh, betul kan? Nah, saat itu tidak segera diisi, nggak lama lagi motor itu pasti berhenti. Nah, tubuh kita itu seperti itu, teman-teman. Jika sudah menunjukkan sinyal-sinyal seperti ini, itu tentunya sudah waktunya untuk diisi bensin. Kalau di sini itu diisi nutrisi, diisi suplemen, diisi solusi agar tubuhnya itu kekurangan apa. Nah, itu insya Allah nanti jika itu diikutin, insya Allah orang tersebut dengan ridho Allah, nanti orang tersebut bisa kembali normal kembali, teman-teman. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, silahkan gunakan alat bioscan untuk pendampingan kita dalam menangani konsumen. Jadi ini begini teman-teman, saya itu kalau nanganin konsumen tujuannya apa kok berani cek? Karena agar produk lebih tepat. Yang kedua, nanti seminggu kemudian kita lakukan kontrol lagi, itu ada perubahan apa enggak. Itu akan kelihatan teman-teman. Dan nanti orang yang kita tanganin itu akan merasa puas karena benar-benar diperhatikan. Kurang lebihnya begitu ya Mbak Dewi. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon untuk dimaafkan karena saya juga manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan mohon untuk dimaafkan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kembalikan ke Mbak Dewi lagi dan Pak Yudi lagi. Monggo silahkan. Ya, Pak Riyati di sini juga teman-teman pada penasaran ini. Biasanya nih Pak ya, biasanya. Nah, itu pengalaman di lapangan untuk Pak Riyati dan teman-teman. Untuk ceknya itu apakah ada tarifnya atau bagaimana Pak? Sebetulnya saya tidak narik, tergantung sikonnya. Kalau hari ini saya ini tidak ngergani karena saya dalam rangka mendatangi atau memfollow up mitra yang sudah join, Mbak. Ini Pak Muhadi ini ternyata sudah komiter, tapi belum Oh, dipahamkan tentang itu. sistemnya. Ya nanti Oke. nek sangon ya tak tampani nek ora ya nggak apa-apa gitu aja ikhlas aja. Gitu. Tapi kalau konsumen murni saya ngomong dulu ya ada tarif, ada biaya lah untuk bensin gitu. Ada yang 250 juga ada, 100.000 juga ada. Yang sering 100.000 itu sering aku banget. Bahkan kemarin itu sampai 10 kali sehari itu. 10 kali. Wow, 10 kali berarti satu hari 1 juta sudah pasti Iya, dimasuk ke iya. kantong tuh Pak ya. Itu baru yang ceknya saja, belum sinarnya. Terapi. 50.000, belum Tracking ya, tracking. perbaikan. Teraking Tracking. ya, teraking. Nah, seperti itu. Tapi saya kerja tim teman-teman. Saya kerja tim, dapat hasil berapa ya saya bagi dan tim itu. Gitu. Oke, Pak Riyati boleh tanya lagi ya, kalau kerja tim seperti itu minimal itu berapa orang dan kemudian masing-masing tugasnya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Ya, untuk pertama kali itu tentunya ya ibarat kata orang yang diidolakan atau orang yang dipercaya bisa atau mampu, itu tentunya kan disampaikan dulu toh. Ibarat kata orang mau golek mantu kan dikenal, oh anakku ki ngene umure semene, wonge ya ngene-ngene kan gitu toh. Nah, saya itu biasanya itu disampaikan dulu. Oh, ini Pak Riyadi, orang yang sudah lama pegang alat ini, Pak.
Bapak ini kan punya keluhan, andai kan Bapak itu nanti ketemu Pak Riyadi, nanti insya Allah jenengan dikasih solusi Pak. Dan sudah banyak orang jadi bukti, bahkan dari tim Pak Riyadi itu berawal dari sakit. Awalnya sakit, terus setelah sembuh sekarang ikut menjalankan ini. Nah akhirnya saat saya datang, oh yang Pak Riyadi ini toh, jebulnya udah tua. Nah, gitu. Nah, di situ nanti orang tersebut kan langsung, oh iya Pak, monggo monggo gitu biasanya. Gitu Mbak Ya, Dewi. oke. Oke, berarti ketika misalnya jalan bareng seperti ini, Pak Riyadi bagian menganalisa, mengecek dan menganalisa, kemudian ada yang mencatat gitu Pak ya, ada yang bagian Iya, mencatat ini dan Mbak Mbak Juli ini lagi mencatat ya, dan ada gitu. yang bagian terapi gitu Pak ya, lanjut ke Iya, terapinya gitu. nanti terus diterapi. Nah gitu. Ya, oke. Oh ya teman-teman, ini untuk pengalaman ya. Jadi kalau terapi orang yang lagi sakit gula, biasanya kan kakinya atau tangannya mati rasa. Itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu lama ya. Karena orang itu sebelum merasakan hangat itu pengennya ini urung anget, tempelkan lagi, terapi lagi. Padahal kakinya mati rasa. Lah giliran pagi harinya bon Melepuh, melepuh. melepuh. Sebetulnya bukan alatnya jelek, ya karena Lama. kelamaan. Jadi ini untuk pengalaman ya teman-teman, kalau daerah orang yang sakit gula yang lagi jimpe-jimpe itu jangan terlalu dekat ya teman-teman. Gitu. Ya Oke, Mbak ya, Desi. ya, oke. Nah, Pak Riyadi, kalau untuk kasus stroke itu pengalaman dari Pak Riyadi berarti fokusnya ke mana nih Pak pengecekannya Pak? Oh ya, kalau kasus stroke itu kita lihat dari saraf otak, kita lihat dulu bagaimana fungsi saraf otaknya. Kalau di memorinya itu menurun, artinya saraf otaknya fungsinya ini menurun juga. Saraf otak itu kan ratunya organ tubuh. Jika itu sampai menurun, akan mempengaruhi organ yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, itu di bawah pasokan darah yang masuk ke jaringan otak itu kan ada arteriosklerosis. Jika ada itu artinya itu bahaya terjadi penyempitan pembuluh darah cukup serius. Lalu ditanya, Bapak sudah merasakan sakit bagian belakang sini belum? Oh iya, ada apa Pak? Ini ada penyempitan pembuluh darah Pak. Bahkan kalau serius itu bisa kena kanker otak teman-teman. Nah gitu. Yang kedua, kita langsung arahkan ke kolagen. Nah di situ ada sistem pergerakan jaringan otot dan skeleton. Nah skeleton itu jika menurun sampai angka 1, orang itu biasanya nggak bisa jalan. Dan itu bisa disesuaikan dengan orang yang dicek. Itu ya. Setelah itu nanti denyut jantung dan otak. Lihat nanti ada indikasi stroke enggak. Nah di situ. Itu yang utama yang harus dicek. Dan Oh, alhamdulillah saya setiap cek itu ya hampir 90% mengatakan puas. Itu. Insya Allah oke. ya. Ya, oke. Ini untuk kasus stroke ya. Ya, sebenarnya banyak banget ya Pak Riyadi ya pengalaman di lapangan kasus-kasus penyakit yang sudah ditangani ya. Kalau boleh satu Banyak lagi Pak, banget. Iya, iya. kalau boleh satu Iya, kasus iya. penyakit lagi Pak. Ya, yang Iya. ini juga biasa terjadi di masyarakat ya. Sehingga Mm-mm. nanti bisa untuk pengalaman untuk teman-teman nanti bisa di lapangan juga mempraktekkan. Kalau Mm-mm. untuk pemeriksaan terhadap yang kasus jantung Pak, nah ini biasanya Pak Riyadi apa yang dicek? Ya, jantung itu yang pertama. Yang pertama itu kan peredaran darah di jantung itu toh. Nanti kita lihat ada lemak darah, ada kekentalan darah, ada kolesterol. Nah, tiga itu diperhatikan. Setelah tiga itu ada, nanti kita lihat di aliran darah, yaitu hambatan pembuluh darah. Jika itu merah sampai angka 1,9, itu menunjukkan angka yang rawan. Angka yang rawan itu. Yang kedua, lihat di kelenturan pembuluh darah. Jika itu menurun sampai angkanya terpaut jauh, kurang jauh dari angka nominal minimal eh, normal bawah, itu tensinya akan naik. Nah, setelah itu lihat di kebutuhan darah otot jantung. Jika kebutuhan darah otot jantung itu sampai nganan di angka merah, itu orang itu kena jantung, kena serangan jantung itu. Ya.
kena serangan jantung, terus kita scroll ke atas, itu ada kekuatan efektif gili kiri jantung atau tekanan arteri koroner dalam berembeskan darah. Yang koroner apa namanya itu? Koroner. Elastisitas pembuluh darah koroner. Jika itu menurun serius, itu waspada, itu harus segera ke dokter untuk dilakukan tindak lanjut yang lebih cepat biar nanti nggak terlambat. Jika organ-organ itu kena, ini orang itu rawan kena serangan jantung. Bahkan aku baru keluar dari rumahnya, selang 10 menit orangnya meninggal beneran, itu sering. Pernah, bukan sering sih, pernah. Udah tak bilangin, Pak, ini ibu segera dibawa ke rumah sakit aja, nggih. Nek pakai herbal ya pakai, tapi tetap libatnya dokter. Orangnya malah nggak mau. Saya belum nyampe rumah, saya ditelepon, Pak, ibu meninggal. Nah, itu saya sudah beberapa kali mengalami itu. Ya, kurang lebihnya gitu. Ya, oke. Ya, wah ya agak ini juga bikin deg-degan ya Pak ya kalau gitu. Ya, Tapi jangan sampai ekstrim ya teman-teman. Dalam menyampaikan ke konsumen jangan ya perlu ekstrim. hati-hati. Ya perlu Hati-hati, diagak. nanti kita dibilang nakut-nakuti. Jangan. Ya, Jangan. ya, Kita ya. itu niatnya siar, teman-teman. Kita siar agar masyarakat pada sehat. Kalau masyarakat pada sehat kan kita dapat senang, dapat teman banyak, dapat uang, ya dapat pahala. Ya, itu yang Ya, saya betul. lakukan. Ya. Nah, ini ada pertanyaan Pak di kolom komentarnya. Pak Riyadi pernah menangani stroke yang paling parah itu yang sudah sampai seperti apa dan perkembangannya bagaimana Pak setelah diterapi oleh Pak Riyadi? Saya pernah nanganin orang yang stroke 18 tahun, lumpuhnya 5 tahun, Mbak. Stroke 18 tahun, lumpuhnya 5 tahun. Siapa itu? Ya suaminya Bu Surip itu. Itu kan konsumen saya. Oh, ya, stroke 18 tahun, lumpuh 5 Lumpuh tahun. totalnya Artinya 5 hanya tahun. lumpuh total ya berarti. Oke, ya. Lumpuh Terus total 5 tahun dan tulangnya kelihatan lukanya parah banget. Lukanya parah banget itu. Yang Pak Surip orang Kedung depan Blora itu. Alhamdulillah setelah saya terapi, orangnya saya anjurkan untuk beli Iontera. Dulu kan Iontera dulu, sekarang Teraking namanya. Nah, langsung kita gunakan produk kita, alhamdulillah sekarang orangnya biasa lagi. Suaminya Bu Surip itu, padahal usianya sudah 83. Nah, itu. 83. Masya Iya, Allah. suaminya Bu Surip itu. Ya. Dan akhirnya Bu Surip juga punya terapi sendiri ya Pak untuk terapi. Akhirnya Bu Surip Ya. punya Teraking sendiri dan sekarang jadi wanita panggilan, dipanggilin orang-orang sakit. Nah, gitu, ikut saya. Ya, ya. Oke, ini sangat menarik ya pembahasan sore ini dan testimoni. Oke. Nah, ya Ya, ini ini, ada pertanyaan lagi Pak. oh masih ada lagi. Satu, satu, Nggak satu apa-apa. pertanyaan ya, satu pertanyaan yang kita bantu Oh iya, kita ya. bantu bacakan dan apa namanya Pak Riyadi karena mohon maaf Bapak Ibu ini ternyata ada keterbatasan waktu karena Pak Riyadi masih di tempat konsumen ya. Izin saya bacakan Ya, Pak Riyadi ini. Nah kalau ini Pak kanker ya Pak ini kanker kanker. secara keseluruhan saja ya kanker secara keseluruhan. Mm-mm. Mungkin dari Pak Riyadi pernah ada pengalaman bagaimana dalam hal pertama untuk mengetahui deteksi adanya kanker ya kemudian Mm-mm. jika sudah terdeteksi, nah mungkin pernah ada pengalaman bagaimana menangani kanker itu sehingga akhirnya ada perkembangan baik gitu Pak. Oh ya, alhamdulillah di minggu ini saya nanganin orang kanker serviks. Ini orang Doplan. Alhamdulillah dia itu kalau kalau pipis itu sehari itu bisa 25 kali. Bahkan berdarah. Pipisnya itu berdarah. Serius ini orangnya. Nah, saya itu kan penasaran. Tak tanya ini sakit apa, Bu? Ya, jenengan lihat aja lah, Pak, nanti kelihatan. Enggak gitu dong. Dokter aja kalau nanganin konsumen tanya kok jenengan sakit apa? Betul kan? Nah, dia itu hanya bilang "Nek, sakit perut. Oh, sakit perut. Nah, tiba-tiba saya itu langsung gratil ya, langsung saya lihat di organ rahim. Nek menurut alat saya kok jenengan ini ada kista yang cukup besar, bahkan ini sudah dibilang kanker toh, Bu. Oh iya Pak, betul. Nah, dia langsung mengatakan betul gitu. Saya lihat di organ rahim, di sana itu ada peradangan leher rahim, ada kista ovarium, ada radang selaput penggantung rahim,
ada peradangan vagina. Nah, itu. Nah, ini teman-teman nanti pada belajar ya saat ditanya itu nggak usah gulei, nggak usah mencari. Jadi harus hafal gitu. Karena kita seorang konsultan. Jadi saat ditanya harus langsung. Nah, gitu. Ternyata dia langsung iya Pak, betul. Lah pripun Bu? Walah Pak, lo sedih. Niki gede Pak. Apa ini segede Bu? Ini organ kewanitaan itu ada benjolan besar banget Pak. Dan di dalam juga kayak gini ya. Alhamdulillah ini langsung kita gunakan alat kita sekarang alhamdulillah ngempes. Alhamdulillah ini. Dan orangnya sekarang ngikut dan beli Teraking kemarin. Dan alhamdulillah kemarin juga terjual lagi Teraking 1. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, iya. Gitu. Itu produknya apa ya Pak ya kemarin itu untuk kanker Ada itu? melastin, ya, ada melastin, ada produk yang untuk wanita yang sabun itu, terus yang khusus untuk wanita itu apa Mbak? Lupa aku namanya. Nesaker. Nisaker ya, ada itu, lalu gamat, terus ada Yespak juga karena biar saraf otaknya itu rileks gitu. Nah, Yespak itu kan bukan hanya untuk penglihatan toh, itu kan untuk saraf otak. Untuk sangat bagus untuk saraf otak juga penglihatan. Nah, karena saraf otak itu ratunya organ tubuh, tak ulangi lagi tadi. Ratunya organ tubuh itu saraf otak. Jika saraf otak itu sampai menurun, lainnya ikut menurun fungsinya. Nah, gitu Mbak. Ya, oke. Ya, Baik. kurang lebihnya gitu. Ya, oke, baik, Mbak Riyati, ini terima kasih banget waktunya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan ya, tapi kami memaklumi karena saat ini Pak Riyati Ya, sedang berada posisi di. saya nggak enak sama Ya, Pak Muhadi. Pak Muhadi sehat-sehat Pak Muhadi ya. Insya Allah nanti kita Ya, bisa ketemu. ya, nanti ketemu Pak Muhadi ya, Mbak Dewi, Pak Yudi ya. Ya, Oh iya insya Pak Allah Yudi, ya. mohon didoakan Pak Yudi. Mohon didoakan sebentar Pak, sebelum tak tutup Pak. Oh, nggih, ya, yuk kita doa ya. Ya mohon Buat didoakan Pak Pak Muhadi. Muhadi agar cepat sehat Pak, karena ini ternyata sudah masuk mitra komiter Pak. Oh, nggih, nggih. Yo, oke, kita doa buat Pak Muhadi. Tarik nafas dalam dulu. Buat teman-teman semua mengaminkan doa kita ya. Tarik nafas dalam. Asin. Bagus. Relax, ikhlas, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini kami berdoa dan meminta petunjuk dan pertolongan-Mu untuk saat ini yang Pak Muhadi kondisinya dalam kondisi yang kurang sehat. Dan meskipun rasanya mungkin menyiksa dan membuat Pak Muhadi rasanya tidak nyaman dengan sakitnya, kami semua yang di sini termasuk Muhadi menerima sakit ini dan ikhlas. Dan untuk itu kami percaya dan pasrahkan kesembuhan hanya pada Allah dan melalui produk-produk Kingsa, Basilah produk Kingsa, kami yakin dan percaya bekerja untuk memperbaiki dan menyembuhkan hari demi hari lebih baik buat Pak Muhadi. Amin. Terima kasih Allah untuk kesembuhan yang mulai terjadi hari ini dan seterusnya. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Amin. Amin, amin Ya. ya. Insya Terima Allah kasih Pak dengan Yudi, Mbak Dewi. Saya tak ya keluar dulu ya sama-sama. Pak, karena saya di Keluar, konsumen. Ya tak keluar Oke, dulu. mau keluar Pak. Ya sudah. Lah ini kan Oke, terima kasih. ini kan Ya sudah kalau. masih di ruang tamu Mbak. Ya Oke, gitu dulu. silakan. Oke. Ya, terima monggo, Mbak. kasih Silakan, Pak Aryati dan juga Terima kasih teman-teman Pak Mbak Su Riyadi. dan Mbak Us ya, berkah dan bermanfaat buat banyak orang. Ya, oke. Amin. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, ya sebenarnya kita masih pengen mengulik lebih dalam lagi, tapi karena ya mohon maaf karena memang Pak Aryadi dan timnya ini setiap hari tadi seperti sudah didengar ya, paling tidak sehari itu bisa ngecek sampai 10 orang, bahkan seringkali juga lebih ya Bapak Ibu. Sehingga ya mungkin tadi saya melihat beberapa yang minta nomornya Pak Riyadi. Nomornya ada di grup Teraking ya, itu Teraking dan Bioscan. Tetapi mohon dimaklumi ya, andai kata beliau sangat slow respon ya gitu. Jadi mohon dimaklumi karena ya itu tadi Mas, setiap hari setahu saya dari pagi habis subuh sampai malam Bapak Ibu itu selalu berada di tempat konsumen gitu dan membantu mitra-mitranya gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, saat ini juga Bapak Ibu di sini juga sudah hadir ya. Langsung kita hadirkan juga produsennya ya. Produsen atau pembuat dari alat bioscan yang sudah disediakan oleh
PT bersama Kingsa Sejahtera dan juga alat trackingnya ya. Jadi di sini pula kita sore hari ini nanti bisa langsung belajar dengan beliau Bapak Ibu dan bisa langsung mengetahui karena beliau pun juga pakarnya ya. Jadi beliau seorang fisikawan ya dan juga direktur dari PT Cantika Elektrojaya yang menjadi distributor untuk masuk alatnya di Kingsa. Nah, dan juga karena ya kita bersyukur ya Bapak Ibu, kita berterima kasih sekali dengan Bapak Ahdan Haris ya selaku owner dari Kingsa yang juga sudah memfasilitasi kita semua dengan adanya alat-alat ini sehingga semakin memudahkan kita untuk bisa meningkatkan omset harian dan juga mendapatkan uang harian ya. Karena itu di sini sudah hadir Pak Yudiono. Monggo Pak Yudiono, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya untuk Pak Yudi. Oke, makasih Mbak Dewi, makasih juga Pak Riyadi ya. Terima kasih juga buat respon semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Oke Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur untuk tadi materi yang disampaikan Pak Riyadi, responnya bagus sekali. Peserta di sini tadi langsung pada banyak yang bertanya, berarti betul-betul mengalami kejadian yang mirip-mirip ya. Dan insya Allah juga bakal cuannya tiap hari juga bakal banyak seperti Pak Riyadi ya. Setiap hari bisa cuan satu hari minimal 1 juta, itu menarik sekali ya. Dan bagaimana misalnya ini menjadi solusi dan itu yang terbaik. Dan sekarang karena hari ini saya akan bicara tentang bioscan-nya, ya cara menganalisa angka-angka yang ada di bioscan-nya. Ya, jadi yang pertama itu, yang kedua sebelum itu, tapi Bapak Ibu juga mesti tahu ada beberapa yang bingung bagaimana caranya, karena kan ada yang beli produk bioscan yang 2.400.000 ya, bukan yang 6 juta. Kan ada yang 2,4 juta, ada yang 6 juta nih. Yang 2,4 juta Bapak beli, lalu mau nggak mau diinstal di rumah. Nah, untuk menginstal, Bapak Ibu langsung komunikasi, kami hubungkan dengan Pak Ervan ya. Jadi Pak Ervan ini aspri saya, asisten pribadi saya. Pak Ervan yang membantu untuk menginstalkan dari jarak jauh kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung atau gagal install ya kan. Nah, jadi dan alhamdulillah mungkin teman-teman sudah merasakan banyak sekali yang akhirnya terselesaikan. Ya, kalau kadang-kadang terlambat ya wajar karena banyak sekali yang mungkin orang sudah usia jadi gaptek gitu ya. Cara installnya banyak yang gagal. Ya, tapi biasanya beberapa kali kita sarankan, Pak, kalau mau install tolong anaknya yang paham komputer diajak ya. Jadi nanti pas dijelasin oleh saya atau oleh Pak Ervan itu langsung fast respon atau respon cepat dan langsung bisa dilakukan. Tapi kalau yang install itu masih Bapak Ibu yang usianya sudah istilahnya nggak muda lagi ya, jadinya komputer juga gaptek kan, itu akhirnya sering lambat. Nah, kejadian yang sudah akhirnya pakai anaknya yang bantu ikut follow up, kita kasih petunjuk langsung cepat loh. Cepat banget, tes, udah jadi Pak, gitu kan? Ya, kenapa? Karena untuk menginstal itu perlu memang bagian Gen Z ya, anak Gen Z ya kan? Oke. Nah, lalu yang kedua tadi saya bilang bagaimana caranya menghubungkan produk-produk yang ada di Kingsa masuk ke dalam komputer Bapak Ibu. Karena untuk yang harga 2,4 juta itu Bapak Ibu harus memasukkan sendiri produk-produk Kingsa ke dalam komputernya. Belum otomatis ya. Jadi pertama masukin dulu sekali aja, paling memasukkan paling lama 15 sampai setengah jam lah inputnya. Setelah itu udah. Setelah itu nanti dipakai selamanya, nggak perlu lagi nggak perlu lagi masukin filenya. Ya cuma sekali aja. Nah, lalu file itu yang akan dikirim oleh Pak Ervan, bahkan sudah masuk di dalam CD juga. Nah, tadi ada yang kasih masukan, Pak, gimana kalau misalnya jangan pakai CD, pakai flash disk ya. Yang pakai flash disk bisa kita bantu flash disk, nanti bisa transfer, nanti kita beliin flash disk, nanti kita kirim dalam bentuk flash disk ya. Misalnya karena standarnya dari alat itu adalah bentuknya CD. Tapi masalahnya laptop yang sudah ada sekarang rata-rata saya nggak pakai CD, mintanya flash disk untuk naruh program install dan juga produk Kingsa. Nah, makanya kalau seperti itu nanti bisa hubungin Pak Ervan ya, hubungin Pak Ervan untuk beli flash disknya. Murah kok flash disk ya, sekitar 80.000 ya. Nanti sudah diisi dengan program install ya dan produknya.
Jadi bisa seperti itu, ya. Nah, tapi kalau standarnya memang pakai CD, yang diberikan adalah CD. Atau bisa juga misalnya mau gratis, ya nggak apa-apa. Kalau yang mau gratis nanti dikirim lewat WA programnya. Jadi nggak lewat flash disk, tapi lewat WA. Nanti Pak Irfan akan kirim lewat WA program instalnya, nanti Anda terima ke WA Anda, lalu nanti dari WA Anda di-download ke laptop Anda. Nah, itu bisa juga minta tolong anaknya atau yang ngerti komputer untuk menginstal, ya. Jadi mau gratis bisa pakai itu. Nah, oke. Nah, untuk itu yang pertama saya akan tunjukkan untuk yang biasa yang udah beli pakai yang 20, ada yang 2,4 juta ya, yang harus bagaimana caranya memasukkan produk Kingsa ke dalam laptop Anda. Kita akan tunjukkan videonya. Tapi kalau yang beli 6 juta yang tablet yang keren ya, yang itu Bapak Ibu nggak perlu install ulang, nggak perlu masukin produk juga, itu semuanya udah ada tersedia, jadi tinggal pakai doang ya, tinggal pakai langsung prung, dan penampilannya juga keren banget. Banyak yang dipakai itu sama untuk ngecek kemana aja ya, ke kepolisian, ke puskesmas, teman-teman yang di perawat juga dia cek pakai alat tuh ya, mereka rata-rata percaya dan hasilnya sangat cocok, ya kan? Cocok dengan hasil lab. Nanti mungkin teman-teman ada yang bertanya gimana cara baca hasil tersebut ya. Nanti setelah video disampaikan sama Pak Irfan, nanti saya akan kasih tahu caranya menggunakan ChatGPT ya. Nanti saya ajarkan pakai ChatGPT. Oke, Mas Irfan mungkin bisa dibuka untuk menunjukkan videonya cara memasukkan produk Kingsa ke dalam laptop Anda. Baik Bapak Ibu Kingsa Mania, setelah semua instalasi sudah terinstall ya, kita lanjut dengan mengubah saran ya. Kita klik tombol kuning tadi ya, yes. Setelah itu tunggu sebentar. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan Bapak Ibu pencet tombol saran ya, kemudian di situ tampil terlihat angka 1, 2, 3, 4 yang bagian atas maupun bagian bawah ya. Nah di situ kita nanti dengan bekal dari ketikan di Excel ya, saran produknya kita copy dan paste, Ctrl C ya, setiap poin nomor 1 dipaste atau disalin dan ditempel di nomor 1 juga ya, yang atas. Kemudian Excel yang satunya yang bawah itu yang bagian sub kesehatan ya, itu juga di copy dan paste ya. Oke, jangan lupa ya, Ctrl C kemudian Ctrl V. Oke, nah itu seterusnya nomor 2, 3, 4, 5, 6 sampai 40 itu sama. Jadi cukup Ctrl sekali ya, Ctrl C sekali ya di nomor yang sama, tapi Ctrl V nya 2 kali. Untuk Ctrl V 2 kali untuk bagian atas dari bioscan maupun bagian bawah juga sama. Begitu ya. Silakan di copy dan paste. Selamat mencoba, dan jangan lupa setelah selesai semuanya disimpan ya, diklik simpan di situ. Oke, ya, nah itu gambaran singkatnya. Video aja sudah di-share di grup Teraking juga ya. Itu cara mengcopy paste produk apa yang masuk dalam produk Kingsa. Nanti jadi pada saat Bapak Ibu hasil selesai cek, tunjukkan kepada pasiennya atau kepada pelanggan konsumen ya, itu sudah solusi produknya. Misalnya peredaran darah di jantung dan otak ya, ada yang bermasalah di hambatan pembuluh darah jantung, hambatan pembuluh darah otak misalnya kan, kuning. Lalu nanti di sana pas kesimpulan klik itu udah ada nanti produknya yang disarankan. 1 Gamatrat, 2 misalnya Alkapolis ya, kayak gitu. 3 gunakan Teraking misalnya, itu sudah ada semua. Jadi Bapak Ibu walaupun kita bukan orang medis, kita bilang nih katanya komputer Pak, bioscan ini itu Bapak pakai produknya seperti ini yang ditunjukkan ya, bukan kata saya, ini komputer yang menganalisa. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah itu caranya. Nah kemudian pertanyaannya mungkin sekarang Bapak Ibu, terus gimana caranya kalau misalnya kita mau menganalisa satu-satu? Nah misalnya ya, misalnya gini,
Karena yang ditunjukkan pada saat kita mengecek ya, mau pakai yang harga 2,4 maupun yang harga 6 juta, ya. Itu Bapak Ibu beruntungnya pada saat kita melakukan pengecekan, kita lihat tuh angkanya. Itu yang ditunjukkan angka apa Pak? Kok angkanya nggak sesuai dengan yang di kedokteran? Misalnya nih pada waktu ngecek kadar gula ya, misalnya kadar gula dalam darah, ya kan? Anda cek klik kadar gula dalam darah, ya. Nah, di sana pada saat lihat gula dalam darah, di sana angkanya bukan angka dalam satuan miligram per desiliter. Kalau dalam kedokteran, ya, angka satuan kalau kita diambil darah nih, ambil darah cetuk gitu ya, ambil darah gitu. Maka nanti hasil di alat pengecekan darah itu satuannya adalah miligram per desiliter, ya satuannya. Nah, artinya apa? Misalnya gula saya dicek 130, berarti 130 miligram per desiliter. Ya, Bapak Ibu dicek misalnya gulanya nunjukkan 200, itu 200 apa? 200 miligram per desiliter. Itu dalam bahasa medisnya. Ya. Jadi semua orang medis kedokteran itu pengukuran darah itu menggunakan miligram per desiliter, ya. Satuan dari darah, kolesterol, segala macam itu sama, miligram per desiliter. Tapi kalau angka yang ditunjukkan di alat bioscan itu adalah angka gelombang, bukan angka kimia miligram per desiliter, bukan, tapi angka gelombang, yaitu gelombang tubuh kita atau gelombang biomagnet tubuh kita. Ya ibaratnya gini, tadi yang disampaikan sama Pak Arya di Bapak Ibu, misalnya naik motor, ya kan? Pada saat naik motor, bensinnya mau habis, ya kan? Yang dilihat kan bukan ngelihat bensinnya, buka tangkinya, dibuka joknya, lihat tangkinya kosong, mau habis, tangan kita celupin, oh masih jauh, ya. Jadi kalau tangannya masih kena bensin, oh masih setelunjuk, masih aman gitu kan. Itu menunjukkan ibaratnya langsung kesasaran miligram per desiliter lah istilahnya kalau dalam kedokteran. Tapi enggak, kita kan tidak lakukan seperti itu, tapi kita ngelihatnya dari mana? Dari aliran listrik yang diukur di dashboard motor kita. Nunjuk tuh udah E ya toh, jarum penunjuk di motor kita, bensinnya udah E, udah mau habis. Nah, udah. Berarti itu yang ditunjukkan tuh Bapak Ibu bukan ngelihat bensinnya, ya, tapi ngelihat di dashboard motor tuh kelihatan udah oh udah bensin mau habis, ya udah, barulah kemudian bisa tahu paling masih tinggal setengah liter lagi gitu ya, kurang lebihnya ya, kurang lebih setengah liter lagi, berarti bensin saya bentar lagi mau habis, ya udah bawa ke pom bensin kan gitu ya, tanpa kita harus buka jok motor atau pas ngisi bensin baru buka jok motor. Nah sama dengan di sini pada waktu Bapak Ibu diperiksa ya dengan bioscan itu seperti melihat pakai dashboard motor tadi, ngelihat bensinnya udah habis belum, ya. Kalau di mobil nggak cuma bensin, air radiatornya udah habis belum, dia nunjuk tuh udah merah, air radiatornya mau habis, radiator saya bocor, waduh kalau diterusin di jalan tol bisa jebol mesinnya, benar nggak? Karena kepanasan, ya kan banyak kan kita kejadian hidup kita itu seperti yang punya air radiatornya bocor, makanya Bapak Ibu sering orang kepanasan langsung kalau air radiatornya bocor kan. Kalau mobil kepanasan berarti dia akan mandek dan macet di tengah jalan dan akhirnya turun mesin. Seperti orang yang kena stroke ya. Orang kena stroke tuh nggak ada gejala gitu. Tapi dia nggak tahu naik mobil aja, tahu pada radiatornya bocor. Netes-netesnya di jalan tol. Akhirnya pas di jalan tol nggak kerasa macet. Akhirnya turun mesin. Akhirnya habis-habisan. Ya. Akhirnya ya ibarat kalau orang tuh kena stroke. Nah, jadi untuk mengetahui orang itu radiatornya bocor atau bensinnya habis ya, yang ngelihatnya pakai bioscan tadi gitu loh. Tanpa harus kita ngecek dulu nih satu-satu radiatornya ada isi airnya enggak. Ya cukup ngelihat di dashboard mobilnya atau motor. Nah, itulah fungsi bioscan. Nah, yang diukurlah angka gelombang. Nah, cuman angka gelombang satuannya bukan miligram per desiliter nih contohnya tadi. Misalnya angka gelombang di sana ada rentang normal nih ya. Misalnya ada rentang normal, misalnya pada saat Bapak ngukur titik rematik misalnya. Titik rematik di situ ada angka normalnya 4,023 sampai rentang normalnya angkanya di laptop kita itu 11,60 misalnya. Nah, angka itu angka gelombang bukan angka medis Bapak Ibu ya. Tapi bisa dikonversikan ke angka medis atau gula apa? Kalau gula misalnya, Bapak misalnya gulanya di angka rentang di sana di laptop kita, gula itu rentang normalnya misalnya saya di sini nggak ada angkanya ya. Pak Yudi, perlu dibantu untuk share screen hasilnya salah satu gitu? Boleh, tolong sharekan. sharekan. Saya Oke, ya, analisa. kita sharekan, Pak. Oke.
Ya, kita siapkan dulu, Pak. Monggo dilanjut dulu. Sama, ya oke, disiapkan sama nanti tolong dibantu untuk buka chat GPT-nya Mbak Dewi ya, nanti kita analisa bareng-bareng pakai chat GPT. Oh Ya, jadi ya, oke. teman-teman nanti bisa nganalisa lewat chat GPT, keren loh. Oke, tolong dibukakan. Nah, saya lanjut ya. Dari angka-angka gelombang tersebut itu bisa dikonversikan ke angka medis. Walaupun Pak, ini kolesterol saya di laptop saya pakai bioscan angkanya kok ini 2,37. Loh kok bisa 2? Kenapa kolesterol saya setahunya angkanya kalau 300, 250, 100 kok di sini angkanya cuma 2, sekian. Maksudnya gimana? Berapa angka kolesterol saya kalau di angka medis? Nah, akhirnya ini yang saya akan mau sampaikan Bapak Ibu, cara mengkonversikan. Jadi kalau di angka gelombang angkanya segitu berarti angka medisnya berapa? Nah, gitu ya. Kita akan baca nanti habis ini dengan menggunakan chat GPT. Ya, jadi nanti kita akan gunakan chat GPT, Bapak Ibu nanti bisa praktek ikuti dari apa yang kita konfirmasikan lewat chat GPT. Ya, gampang kok, Bapak Ibu tinggal foto aja pakai handphone ya. Ini hasilnya di komputer misalnya kan, hasilnya sekian, udah foto aja, ceklek gitu ya di foto, kemudian tanyain ke chat GPT. Chat GPT, ini hasil angkanya, angka gelombang dari kuantum bioscan saya, QRMA bioscan, angkanya sekian. Ya, dengan rentang angka sekian normalnya, lalu hasilnya di situ angkanya sekian. Berapa konversi ke angka medis? Prediksimu berapa? Klik gitu. Nanti langsung keluar. Menurut hasil prediksi angka matematiknya, harusnya dari angkamu di angka kuantum bioscan itu misalnya 2,8, maka menurut angka medisnya berarti kamu masuk ke gula darah di angka 180 mg per desiliter. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi dia bisa jawab nanti. Ada rumus matematiknya. Sebenarnya saya mau ngajarin rumus matematiknya. Cuman matematiknya agak panjang ya cara ngitungnya. Kayaknya nanti semua yang ada di sini pasti bingung. Misalnya ada nih rumusnya saya banding. Misal lagi-lagi itu. Ini ya rumus matematiknya kelihatan. Nah, ini rumus matematiknya saya orek-orek ya. Itu rumusnya ternyata saya bingung. Kalau saya ngajarin yang seperti ini kayaknya teman-teman nggak nyampe ya. Apalagi karena ini harus paling nggak anak-anak yang sudah kuliah di fisika ya atau matematik. Jadi hitungannya rada panjang. Tapi kalau pakai chat GPT selesai sudah. Nggak harus pinter matematik. Nah ini contohnya. Oke ya, kita lihat contohnya dari slide berikut. Nah ini contohnya. Nah misalnya di sini Bapak Ibu bisa lihat nggak? Ada tulisannya coba. Nah ini gula darah ya. Di dalam gula darah ini terlihat di sana koefisien gula darah, koefisien insulin, dan koefisien gula dalam urin. Nah sekarang saya mau cek misalnya koefisien gula darah di sana kan rentang normalnya 2,163 sampai 7,321. Betul ya? Lalu nilai pengukuran hasilnya setelah Bapak Ibu pakai bioscan hasilnya 3,273. Nah, terus berarti kalau angka medisnya saya berapa Pak? Kalau di sini kan hasilnya pengujian normal ya. Nah, berarti angka medis saya berapa Pak? Dalam miligram per desiliter kalau dalam kedokteran ya. Berarti angka ini kan bukan angka medis, ini angka gelombang, angka bioscan. Berarti kalau dalam medis berapa angkanya? Gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu foto angka ini ya, foto cekrek gitu. Lalu masukin fotonya ke chat GPT. Nah, cara nanyanya gimana ke chat GPT? Ya, tanya gini ke chat GPT. Tolong kasih angka prediksi, angka medisnya ya dari hasil pengecekan alat bioscan QRMA, Quantum Resonansi Magnetic Analyzer ya. Dia tahu kok QRMA, dia tahu. Ya bioscan QRMA ya dengan hasil koefisien gula darah seperti yang saya kirim di gambar foto ya. Buat prediksi analisanya dengan rumus matematik sehingga hasilnya prediksinya mendekati angka dari hitungan standar medis. Klik dah. Nanti keluar Bapak Ibu. Nah, hasilnya langsung set di ChatGPT langsung kadar koefisien gula darah Anda prediksinya menurut angka ini adalah 135 segitu miligram per desiliter. Asik kan? Nah, sehingga Bapak Ibu nggak perlu ambil darah tangannya lagi, dicucuk darahnya ya, tapi bisa diprediksi seperti itu. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, tapi Pak, saya pernah lihat nih katanya. Ya. Kalau misalnya
saya cek lemak dalam darah, ya. Lemak dalam darah kok yang lemak dalam darah yang total di peredaran darah umum, dan yang peredaran darah yang nomor 1 yang ada di kepala, daerah kepala ya, otak dan jantung. Kok beda hasilnya? Nih ada yang bertanya seperti itu. Kok beda hasilnya Pak? Kalau yang di peredaran total lemak atau kolesterol ya, kolesterol total itu untuk seluruh tubuh ya, itu menunjukkan angka saya normal katanya. Tapi kalau pas saya cek untuk lemak total, lemak yang ada di pembuluh darah otak, di situ bermasalah. Kok beda? Ya pasti beda Bapak Ibu. Saya gambarkan gini. Sungai ya di tengah kota yang aliran sungainya besar, mungkin warnanya bisa aja bening ya, di kampung-kampung boleh airnya bening. Tapi pertanyaan saya, apakah di kampung itu kalau sungai yang mengalir di selokan-selokan ya, air yang ngalir di selokan-selokan kecil yang keluar dari rumah, apakah bening juga? Belum tentu, ya kan? Jadi pas keluar dari rumah, selokan-selokan masuk ke selokan keluar rumah, sebelum masuk ke sungai besar, warnanya butek, hitam, kotor, ya kan? Tapi setelah masuk ke sungai yang alirannya besar itu jadi bening. Karena beda. Nah, sama dengan tubuh kita. Jadi pembuluh darah yang ngalir di kita secara umum, yang pembuluh darah besar ya, di vena, di arteri ini yang besar, itu walaupun kelihatannya normal, bagus, kolesterol total atau gulanya normal, belum tentu pas di daerah kepala, daerah otak, atau daerah pembuluh darah kecil yang jantung, itu juga kondisinya bagus, belum tentu. Bisa juga yang ada di daerah pembuluh darah kecil yang ada di jantung atau otak atau yang ada di leher, itu malah kotor. Ya seperti selokan-selokan yang ada di daerah kampung kita. Berbeda dengan aliran sungai yang ngalir di kampung itu. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi ini harus dilihat juga kehebatan dari alat bioscan ini, bisa deteksi sampai sedetail itu, walaupun kelihatannya dicek, Pak, saya tuh kolesterolnya total loh. Pak, saya tuh pembuluh darahnya normal. Dia cek dari pembuluh darah besar saja, ibarat tuh kalau sungai itu sungai besar. Tapi dia tidak pernah melihat air yang ada di selokan kecil ya, yang ngalir di rumah-rumah, atau kalau di kita yang ada di pembuluh darah di otak, di jantung. Makanya akhirnya banyak yang ketipu Bapak Ibu. Hasil pengecekan secara umum, general check up dari rumah sakit, wah sehat semua, ya kan? Nih saya darah normal, ini normal, ini pembuluh darahnya semuanya bagus. Di Singapura dicek general check up habis 2 juta katanya, normal semua. Tapi besoknya kena stroke, lucu kan? Ternyata sumbatan pembuluh darah di otak. Lah itu kejadian loh, nyata loh. Itu berkali-kali kejadian dulu. Kenapa? Karena yang dicek di pembuluh darah yang besar. Yang pembuluh darah kecil, yang selokan-selokan kecil yang ada di otak itu tidak terbaca untuk general check up. Nah, tapi kalau alat kita yang bioscan ini bisa ngukur sampai yang kecil. Nah, makanya kenapa bioscan ini seperti kata Mbak Wulan tadi yang orang medis, ini adalah MRI portable. Ya, yaitu ada alat kedokteran namanya MRI ya, magnetic resonance imaging. Ya, jadi yang masuk ke lorong, ya, masuk ke situ, tapi mahal kan, bayar tuh berapa juta tuh ya kan? Masuk ke situ itu bisa cek nggak cuma sungai yang besar, tapi juga selokan-selokan dia baca. Nah, itu maksud saya. Nah, tapi kan mahal dan alatnya harus di rumah sakit besar. Nah, kalau di kampung-kampung gimana? Mau tahu selokannya tersumbat atau selokannya kotor? Ya udah pakai alat bioscan kita aja. Bayar cuma 100.000, nggak perlu ngantri ke rumah sakit, nggak perlu rujukan dokter spesialis ya. Nggak perlu, dan Bapak Ibu bisa tahu, bisa-bisa kena stroke apa enggak. Gejalanya bisa mengarah ke sana enggak, selokannya itu kotor enggak gitu kan. Nah, bisa dicek dengan alat MRI kecil kita atau istilahnya bioscan kita. Itulah sebabnya kenapa Mbak Wulan tadi testimoni, beliau ini orang medis ya. Nah, pernah ngobrol sama saya, dia testimoni, Pak luar biasa, kenapa? Ternyata saya belum kemarin waktu itu, katanya dia kemarin ngecek orang yang baru hasil cek MRI, cek general check up pakai MRI, alat yang besar itu ya. Itu ternyata hasilnya sama loh dengan hasilnya yang bioscan. Takjub, makanya dari situlah Mbak Wulan yang memang orang medis akhirnya paham dan percaya bahwa bioscan kita tuh memang unggulan. Beda dengan alat kuantum yang di luaran sana. Ya. Nah, jadi itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi makanya kenapa, itulah sebabnya kenapa alat bioscan kita atau kuantum resonansi magnetik QRMA kita dapat izin dan dapat terdaftar di Kemenkes ya. Nggak mudah itu bisa masuk sana karena perlu pengujian juga. Kan banyak beredar di luaran sana ada alat kuantum resonansi, ada bioscan lain atau merek lain ya. Tapi coba cek
apakah udah dapat surat izin nggak dari Kemenkes? Belum ada Bapak Ibu karena susah. Perlu seleksi dan kita bersyukurnya alat kita sudah terdaftar di Kemenkes melalui seleksi yang luar biasa. Dicek dulu. Nah, itulah sebabnya kenapa alat ini di Kingsa betul-betul menjadi andalan buat teman-teman yang pengen bisa membantu banyak orang, ya. Apalagi tadi Pak Riyadi di kampung, di desa kan, ke rumah sakit mereka jauh, tapi kan mereka pengen sehat, ya kan? Iya nggak? Kelihatannya sehat, belum tentu sehat. Ya, tadi Mbak Wulan sudah buktikan, ya. Lalu bandingkan dengan alat MRI. Berapa sekali ngecek 2 juta ya Mbak Wulan ya alatnya, ya kan? Nah, ini tadi Mbak Wulan nih. Nah, jadi tanpa kontras biaya MRI kisaran 2 juta dan harus pakai pengantar dokter tuh kan, benar kan? Nih langsung nih Mbak Wulan sendiri orang medis dan hasilnya ternyata nggak jauh beda. Nah, oke. Oke, mungkin itu angkanya. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu langsung praktek dengan kata-kata tadi memadukan hasil pengecekan dengan menggunakan ChatGPT ya. Jadi Bapak Ibu gunakan ChatGPT-nya untuk menganalisa hasil dari pengecekan bioscan kita. Tinggal foto, cepret, lalu tanya ke ChatGPT ya. Dan kalau Bapak mau tanya produknya ke ChatGPT juga bisa, tapi sebelumnya Bapak Ibu harus mengenalkan dulu kepada ChatGPT produk-produk Kingsa kita. Manfaatnya tinggal foto aja dari yang keterangan dari Pak Dr. Setio, produk Gamatra itu buat apa ya. Itu dimasukin data itu ke ChatGPT. Nanti setiap bertanya, nanti ChatGPT akan menjawab sesuai dengan data yang pernah kita masukkan. Itu gampangannya. Tapi kalau misalnya enggak, ya bisa juga kan bisa menginstal produk yang sudah disampaikan oleh program kita. Seperti itu. Oke, saya rasa Ya, Pak Yuki. itu. Ya, Pak Yuki, Silakan yang ini mau bertanya, monggo. ya, ini bisa dimunculkan di layar untuk tutorial cara bertanya ke ChatGPT. Nah, ini Ya, jadi oke, filenya silakan. bisa diupload dulu ya, filenya bisa diupload. Nah, ini yang contohnya itu file yang kesimpulan, Pak. File yang kesimpulan Boleh. ini. Oke. Ya. Tadi kalimatnya apa, Pak? Boleh diulang lagi biar langsung diketik. Oke ya. Ini barusan dari kesimpulan ya? Itu yang diupload yang kesimpulan. Yang Oh, yang diupload. diupload yang kesimpulan. Jadi Filenya difoto itu dari file kesimpulannya. kesimpulan. Oke, File file kesimpulan kesimpulan. itu udah dimasukin ke ChatGPT ya. Ya, pertanyaan gini, ya. Coba jangan coba ya, tolong berikan angka medisnya, ya standar medis, gunakan standar medis untuk angka-angka yang ditunjukkan di daftar yang saya kirim di tabel di atas. Ya. Oke. Sudah gitu? Ya udah, itu aja. Standar Dengan medis ya. pemakaian Angka. saran dengan pemakaian itu, Oh ya, pemakaian boleh. produk. Tambahkan sarannya dan tambahkan saran produk Kingsa untuk solusinya dari sekian banyak kesimpulan yang saya berikan di data di atas. Oke, ini contoh ya, kita pakai ChatGPT. Dan Bapak Ibu boleh juga nanya sama ChatGPT dan tolong prediksi serangan apa yang akan diterima oleh penderita jika dia mengabaikan ya semua hasil analisa dari alat tersebut. Dia akan nanti dia akan tunjukkan, oh hati-hati kena serangan stroke segala macam, dia akan dibaca. Ya, oke. Kalau dia tidak mengabaikan ya. Sudah? Ini Nah, ada kan? hasilnya dari ChatGPT, Pak ya. Hasilnya ya tuh, nih pakai ChatGPT langsung dijawab kan. Nah, jika diabaikan tekanan darah meningkat,
Tuh kan, langsung tuh. Jika diabaikan, produk Kingsa yang dianjurkan itu, ya kan. Indikasi untuk perlemakan hati, fatty liver, karena tadi dibaca gitu kan. Nilai kandungan lemak hati adalah nominalnya di atas normal, ya kan. Nah, terus ini ya, yang perlu diperhatikan hasil status. Nah, ini kemudian interpretasi medisnya, resiko kolesterol dan penyumbatan pembuluh darah, yaitu jika diabaikan tekanan darah akan meningkat, ya produk Kingsanya bisa kena serangan jantung. Loh, asik kan Bapak Ibu? Nah, ini hasil ChatGPT. Dan inilah yang Bapak Ibu tinggal di foto atau di copy paste kirim ke pasien. Loh, akhirnya mereka menganalisa, oh saya bisa kena masalah jika ada bekan, oh nyeri pinggang, ya kan? Nih, apalagi nyeri di lutut, ya kan? Produk Kingsanya disarankan ini ada 4, ya kan? Ini trigliserid sangat tinggi, dia kebaca juga. Nah, oke. Seperti ini Bapak Ibu. Keren kan? Nah, jadi manfaatkan analisa yang dari kesimpulan itu tinggal difoto, ya, masukkan ChatGPT dan selesai. Oke, ya Mbak Bulan langsung ya. Oke Bapak Ibu, dan dengan cara inilah Bapak Ibu akan mendapatkan suatu kekuatan bahwa produk yang kita sampaikan itu akhirnya bisa diterima secara ilmiah oleh pasien kita, baik itu orang kedokteran maupun bukan orang medis ya, seperti itu. Ini karena ChatGPT bicaranya semuanya bahasanya bahasa yang objektif. Nah, pemeriksaan medis yang sebaiknya dilakukan, dia bilang ChatGPT kan, untuk memastikan hasil bioscan saya disarankan pemeriksaan LDL-nya lengkap, gula darahnya, ya kan? Nah, ini kan USG, perlu memberikan angka medis yang jauh ya lebih akurat dibandingkan bioscan. Nah, kan jadi akhirnya mereka akan oh iya ya. Jadi kalau misalnya saya nanti harus seperti ini, iya. Mau lebih akurat lagi, Bapak harus ngecek sebanyak ini. Berarti biayanya berapa Pak? Ya lumayan lah, sekitar 2-4 juta misalnya. Ya kan? Nanti hasilnya nggak jauh beda kok. Nah, kan? Nah lo mahal tuh katanya kata Mbak Wulan. Iya betul kan? Akhirnya mereka memilih sendiri, kita nggak mengarahkan, nggak nakut-nakutin. Ya tapi betul-betul akhir hitung, berapa juta nih Pak? Wah bisa harus ke dokter dulu, minta referensi dari dokter, rujukan ya ke dokter, kemudian ke rumah sakit, antri, kemudian cek ini ke lab, waduh ini lumayan nih, 5 juta masih kurang nih gitu kan. Ya sudahlah, saya percaya aja sama alat Bapak, karena angkanya biasanya nggak jauh beda kok, pengalaman ya sudah, ya maka produknya dia pakai itu. Keren kan Bapak Ibu? Itulah. Ya jadi Bapak Ibu akan meningkatkan yang biasanya nggak pakai ChatGPT, mungkin jual produknya cuma 1 botol, 2 botol, atau 3 jenis, gunakan ChatGPT, insya Allah sekali closing bisa minimal 4 botol, ya, karena ChatGPT yang bicara, ya. Oke, saya rasa begitu, ya. Mungkin Mbak Dewi bisa lanjut, mungkin ada yang mau bertanya, saya buka sebelum 5 menit lagi kita tutup. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Yudi. Tambahan semakin ini ya. Jadi teman-teman semuanya di sini ternyata bisa dipadukan lagi dengan ChatGPT sehingga semakin memudahkan dan siapapun akhirnya bisa menganalisa Pak ya kalau gitu ya. Iya betul. Ya, bahkan mitra-mitra baru yang baru saja menggunakan bioscan pun juga akhirnya kita bisa menganalisa dengan lebih baik gitu. Ya, sebentar Pak, saya cek dulu apakah ada pertanyaan di sini atau tidak. Oke, ini nggak ada pertanyaan ya teman-teman. Sepertinya sudah. Ya memang kalau biaya MRI memang mahal ya bulan ya. Dan Boleh tanya, Bu? oh ya, silakan. Saya tanya Mas Yudi, Ya. untuk pasien dengan kondisi tremor karena ada infak di bagian otak, kematian jaringan di bagian otak, untuk pasien dia kondisinya tremor, itu mempengaruhi hasil kurang lebih berapa persen ya Mas Yudi? Oh, mempengaruhi hasil ini ya, analisa bioscan-nya. Betul. Oh, oke. Dia punya Karena dia masalah tremor. Udah dicoba dicek dengan bioscan gimana? Ini baru ke keluarganya dan oke begitu.
Saya prepare Nah, aja. oh, jadi berapa persennya tergantung ya. Yang penting gini, yang penting kalau dia gulanya nggak terlalu tinggi, masalah gula menahun, tinggi, minum obat, nah itu sangat mempengaruhi keefektivitasan bioscan. Biasanya kalau gula yang terlalu tinggi, ya itu hasilnya cuma 50% lah hasilnya. Tapi kalau dia punya tremor, tapi gulanya sih oke-oke aja, itu hasilnya bisa di atas 90% akuratnya. Seperti itu. Oh, oke. Baik, dia nggak ada Oke deh. gula, hanya kematian sebagian jaringan otak dan ada penimbunan cairan di otak. Oh, B. Ya masih bisa Baik. karena kuncinya dia tuh kan menangkap gelombang yang ada di jari tangan kita ya. Nah, gelombang magnet di jari tangan kita itu kalau jari tangannya masih sensitif, masih bagus, aman. Hasilnya bisa presisi gitu. Tapi kalau orang gula tinggi lagi udah menahun kronis ya, itu kan dia medan magnet tubuhnya tuh lemah sekali. Jadi kalau kita mau cek di tangan tuh hasilnya sering nggak. Hasilnya cuma 50% lah hasilnya presisi. Makanya biasanya kalau gulanya tinggi itu ya kita pastikan dulu darah-darah di jari-jarinya ini harus peredarannya lancar ya, bisa ditepuk-tepuk dulu ya, dipijit-pijit dulu jarinya ya kan yang mau dipakai alat tuh. Kemudian setelah itu dibersihin pakai tisu basah ya, pencet-pencet lagi ya, betul-betul supaya lancar. Setelah itu baru masukkan sensornya. Seperti itu. Oh, Ya, itu baik. bisa meningkatkan efektivitas alat. Baik. Terima kasih Mas Yudi. Ya, Selamat sore. sama-sama bulan sore. Ya, tambahan pertanyaan Pak, itu berarti kalau tremor ya itu kan tangan itu kan banyak bergeraknya. Nah, artinya ketika dicek menggunakan alat bioscan itu posisi tangannya itu bergerak terus gitu tidak terlalu mempengaruhi hasil ya? Enggak masalah. Masih oke. Ya, oke. Baik, seperti ini di sini dan ini juga sekaligus tadi penjelasan dari Pak Yudi menjawab pertanyaan untuk Pak Garuda ya, sudah terjawab di sini ya. Ya. Nah, untuk saran produk nanti bisa melihat hasil dari bioscan yang di situ sudah ada saran-saran produknya tadi seperti sudah dijelaskan ya. Begitu ya. Ibu siapa ini tadi? Bu Sri S. Nah, ya. Sepertinya sudah semua Pak Yudi penjelasan kita sore hari ini dan teman-teman juga banyak yang semakin paham bagaimana cara menggunakan bioscan, bagaimana cara menganalisa ya dan ini sudah jam 5 Pak, jadi ini sudah saatnya mungkin di daerah timur sudah maghrib di sini. Ya, oke. Kalau begitu kita tutup ya Bapak Ibu sekalian dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Yudi yang sudah memberikan penjelasan di sini dan juga terima kasih untuk Pak Riyadi yang ini kayaknya sudah ada di tempat konsumen lagi. Terima kasih juga untuk Bu Wulan yang sudah membantu memberikan penjelasan tadi, tambahan testimoni-testimoni yang keren, dan juga tadi Pak Bari ya, gitu, dan juga semuanya ya, oke kalau gitu, dan kita tutup ya semuanya Bapak Ibu, dan saya Dewi Amalia juga mohon pamit undur diri. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.